Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, khususnya jamaah online Masjid Kampus Universitas Diponegoro, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang kita terima. Dan marilah kita senantiasa juga bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, di mana dengan kehadiran beliau sebagai Nabi dan Rasul kita bisa mengikuti ajaran Islam lebih sempurna. Saudaraku sekalian, menghadapi kondisi sekarang yang kita berada pada kondisi pagebluk, orang Jawa bilang seperti itu, atau wabah COVID-19 yang kita alami bersama, tentunya kita mengalami semacam kondisi yang membuat kita shock, karena kondisi seperti itu tidak kita harapkan bersama. Dan betapa seluruh penduduk Indonesia, bahkan seluruh penduduk dunia, semuanya mengalami hal yang sama, yaitu menjadi satu epidemiologi atau pandemi secara global dari COVID-19 ini. Nah, saudaraku sekalian, pemerintah sudah berusaha untuk membuat protokol kesehatan sedemikian rupa, itu sebagai sarana untuk pencegahan, penanganan pasien, bahkan sampai pada rehabilitasi saudara-saudara kita yang terkena serangan virus COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kultum online kali ini saya hanya akan memberikan satu hadis Rasulullah SAW, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa sihataka qabla mautika." Secara sederhana, Rasulullah itu memberikan pengajaran kepada kita untuk menjaga 5 hal dari 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, jagalah masa sehatmu sebelum kamu mengalami sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, yang ketiga, masa kamu memiliki kemampuan, masa kamu memiliki kekayaan sebelum kamu fakir, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika, kita diminta untuk menjaga waktu senggang kita, waktu luang kita, mumpung bisa melakukan sebelum munculnya waktu yang sempit, sangat sibuk, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang terakhir, wasihataka qabla mautika, dan waktu sehatmu sebelum waktu matimu. Jamaah kultum online Masjid Kampus Diponegoro yang saya hormati, secara sederhana kita bisa melihat betapa pesan singkat ini sangat sinkron dengan kejadian yang sekarang ini kita alami. Bisa jadi usia kita ini sekarang masih muda, atau bahkan sudah tua. Tapi saudaraku sekalian, bahwa pesan Rasulullah yang pertama, syababaka qabla haramika, kita diminta untuk memanfaatkan waktu muda kita, waktu kuat kita, untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang dimiliki oleh orang-orang muda secara lebih baik dibandingkan tatkala orang sudah menjadi tua.
Konon pemuda itu usia puncak-puncaknya adalah usia 23 sampai 28. Itu untuk prestasi secara fisikal. Tapi saudaraku sekalian, hal yang menarik pada usia itu adalah puncak-puncak kejayaan kita pada usia tadi, katakanlah 20-an sampai 30. Itu membuat kita harus memiliki satu cita-cita yang besar, membangun angan-angan impian yang besar supaya kita bisa menjadi orang yang berguna. Pembentukan karakter yang sudah dirintis oleh orang-orang tua kita sejak kita dalam buayan, dalam kandungan, setelah dilahirkan, masa kecil, masa balita, hingga remaja dan dewasa, sampai sekarang ini pun, terutama mahasiswa, saya kira Anda sudah mulai bisa merasakan betapa proses untuk menjadi seorang syabab, pemuda ataupun pemudi itu membutuhkan satu energi yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu kita ini. Meskipun dalam kondisi pandemi global, wabah COVID-19 di tengah kita, marilah kita gunakan waktu kita seoptimum mungkin. Barangkali kita bisa menggunakan tools atau media berupa handphone atau laptop. Dalam hal ini adalah penggunaan teknologi internet atau IT, atau bahkan mungkin dengan istilah yang baru lagi artificial intelligence, kita bisa banyak belajar. Anak-anakku, saudara-saudaraku mahasiswa sekalian, dan juga para orang tua, ini saya menyebutnya jadi susah membedakan antara yang muda dan tua dalam jamaah yang sifatnya online, tapi saya anggap semuanya adalah pemuda. Marilah kita manfaatkan waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua kita. Mungkin Anda bisa melihat orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah tua, betapa mereka kalau menurut kacamata kita tidak produktif. Tidak produktif itu artinya satu sisi dia mungkin produktif dalam hal kedekatannya kepada Allah, tetapi dalam hal urusan dunia mungkin kurang produktif dibandingkan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Ini yang pertama pesan Rasulullah. Yang kedua adalah wasihataka qabla syaqamika. Jagalah waktu kamu sehat sebelum jatuh sakit. Ini dalam kondisi COVID-19, saudaraku sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kadang merasa sehat, lupa untuk melakukan pencegahan. Betapa pemerintah sudah mengajak pada kita untuk senantiasa melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan, meskipun hal itu sepele kalau kita lakukan. Mulai dari cuci tangan pakai sabun, alurnya sudah diberi contoh, video-video pendek sudah banyak bertebaran di media sosial. Demikian juga dengan media-media yang lain, baik itu yang bisa kita baca maupun kita lihat di HP terutama. Bahkan anak-anak kecil sekarang pun sudah bisa. Itu kalau kita tidak ngerti dan faham tentang kesehatan, maka akan kita langgar. Tapi marilah saudaraku sekalian, anjuran pemerintah melalui protap yang sederhana aja, cuci tangan pakai sabun, itu kan sebetulnya ajaran dari Islam terkait dengan urusan toharoh, menjaga kesucian. An-nadzafatu minal iman. Anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita sudah hafal dengan hadis itu. Belum lagi yang lainnya. Marilah kita, kalau misalkan dulu kita tatkala belajar di waktu SD, barangkali guru kita sudah mengajarkan cara wudhu yang benar. Meningkat SMP, SMA, guru kita sudah mulai menganjurkan jagalah wudhu, biasakan wudhu. Kalau Anda emosi, kalau Anda marah, lakukan dengan wudhu.
Sama halnya sekarang, saudaraku sekalian, kaum muslimin, bahwa kondisi COVID ini mengingatkan kita untuk menjaga diri dalam hal toharoh. Cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, keluar pakai masker. Kayaknya sederhana, tapi sebetulnya itu semua ada di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam. Untuk itu marilah kita sama-sama, saudaraku sekalian, jagalah kesehatan kita sebelum sakit kita. Demikian juga kalau kita bisa mampu memaknai, misalkan, yang sekarang ini beredar di masyarakat. Mereka merasa sehat, takut tertular. Justru dengan adanya wabah COVID-19 ini, saudaraku sekalian, sebaiknya kita berprasangka sebaliknya. Jangan-jangan kita yang akan menularkan kepada orang lain, bukan kita malah tertular. Ini mindset ini yang harus kita jaga, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita menularkan. Sehingga kita harus proteksi juga, makanya kita menggunakan masker. Saya menggunakan masker, itu berarti Anda aman. Dan Anda menggunakan masker berarti Anda menghormati saya, supaya saya aman. Maka marilah kita menggunakan, masing-masing menggunakan masker. Itu salah satu bentuk pengejawantahan dari pesan Rasulullah, sihataka qabla saqamika. Saudaraku sekalian, pesan Rasulullah yang ketiga adalah waghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa mampumu sebelum masa lemahmu. Jadi tatkala kita kaya, tatkala kita mampu berbuat sesuatu, maka marilah kita lakukan sesuatu itu untuk sesuatu hal yang manfaat. Kalau kita bisa bersedekah, katakanlah begitu, dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, kita mampu bersedekah dengan menggunakan masker untuk tidak menulari orang lain, maka itu adalah langkah yang perlu kita hargai, bahwa kita adalah termasuk golongan waghinaka, orang-orang yang dikayakan, orang-orang yang dimampukan oleh Allah. Marilah saudara sekalian, marilah kita jaga kekayaan kita, kemampuan kita, supaya kita terhindar dari sakit kita. Bayangkan saudaraku sekalian, betapa kita akan meneteskan air mata tatkala kita mendengarkan kabar para dokter spesialis, perawat dan tenaga pelayan kesehatan sekalian yang ada di rumah sakit. Mereka bekerja mati-matian untuk menolong saudara-saudara yang sakit, tetapi mereka tertular. Seperti yang baru-baru kali ini kita dengarkan di rumah sakit Dr. Karyadi, hampir 50 orang dilaporkan tertular COVID-19, dan semoga aja kita doakan mereka semuanya mendapatkan kesembuhan, diangkat oleh Allah penyakitnya, supaya apa? Dia bisa berbakti dan mengabdi lagi di bidang kesehatan. Saudaraku sekalian, pesan Rasulullah yang keempat adalah faraghaka qabla sulika. Marilah kita jaga peluang yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, waktu yang kita miliki sebelum datang waktu yang sempit. Mumpung kita bisa mampu melakukan, mumpung ada peluang, mari kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, nasihat Rasulullah, wasihataka qabla mautika. Mumpung kita sehat, marilah kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita, untuk negeri kita, Indonesia yang kita cintai bersama. Saudaraku sekalian, saya kira tidak akan berlama-lama saya menyampaikan hadis Rasulullah tadi, 5 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, syababaka qabla haramika, jagalah masa muda kita sebelum datang tua kita. Wasihataka qabla saqamika, jagalah sehat kita sebelum sakit kita.
Wa ghinaka qabla faqrika, jaga masa kaya kita sebelum miskin kita. Wa faraghaka qabla sulika, dan jagalah masa sempat kita sebelum kita sempit kekurangan waktu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, jaga hidup kita sebelum datangnya kematian kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para orang tua kita, para pendahulu kita, bahwa annas mahalul khata' wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sekiranya saya di dalam memberikan kultum online ini ada kekurangan, ada kekhilafan, saya mohon maaf pada Anda sekalian, para pemirsa yang dicintai Allah. Dan sekiranya di situ muncul kebenaran, itu adalah memang minallah. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.